Halo teman-teman, gua Agnes. Oke ya, kali ini gua lagi di server 117 ya. Kebetulan gua pinjem akunnya Papax Onyx ya. Ini akunnya punya Bang Jago ya. Kalau di grup Facebook itu dia sering muncul dengan ID Facebooknya Bang Jago ya, namanya sendiri ya. Gua pernah lihat ininya ya, nicknamenya itu Henry ya. Abang Henry, mau dipanggil Bang Henry atau Abang Jago? Ya, terserah dia ya. Nanti kolom komentar ya, Bang Henry ya. Mau dipanggil Bang Jago atau Bang Henry ya. Oke, kenapa gua pakai Papax Onyx ya? Oke, untuk konten kali ini gua mau ngejelasin tentang si supporter ya. Jadi di sini gua bakal jelasin tentang Digimon tipe support yang ada di Digital Chaos ya. Oke, di sini ada 4 ya. 4 Digimon support yang ada ya. Mungkin kalian nggak nyangka ini salah satunya gua masukin ke tipe support. Memang dia lebih cocok sebagai support, tapi ya kurang dilirik ya teman-teman. Dan selalu dicemooh ya. Oke, kenapa gua pakai Papax Onyx ya? Karena di sini Agnes gua cuman punya 2 dari Digimon tipe support ini. Terus gua bilang, gua mau bikin konten bang, bang jago kata gua. Bikin aja bang. Eh, tapi gua punya support cuman 2 karena gua mau jelasin tentang support. Langsung dia tawarin akun dia ya. Ini katanya bilang, gua punya keempat Digimon yang lu sebutin. Oke, apa aja Digimonnya? Oke, yang pertama itu ada Mbak Goyang ya. Oke, ini Digimon favorit ya. Sangat favorit juga Mbak Goyang ya karena dia suka goyang-goyang. Itu Sakuyamon ya teman-teman. Yang kedua itu support kedua. Ya, selamat datang kepada Mbak. Ini bukan Mbak ya, ini Mas ya. Mas Temon, Mas Abdel ya. Oke, Mas Temon. Mas Temon pasangannya Mas Abdel. Terus di sini ada Davmon ya. Davmon ini juga tipe support ya. Cukup supporting buat tim kita. Dan The Last One ya, Digimon legendaris ya, yang sangat tidak dilirik. Tapi sebenarnya gua cukup melirik ya. Andai gua bikin akun baru, mungkin bakal gua build si dia ini ya. Itu selamat datang Digimon yang selalu dikandangin ya, si kuda ya. Sebenarnya dia nggak jelek-jelek amat ya dari skill ya. Setelah gua baca-baca, skillnya cukup bagus ya, tapi nggak terlalu dilirik karena ya temernya juga nggak terlalu dilirik yaitu Yamato ya. Davmon juga nggak terlalu dilirik dibandingkan 2 tipe support lain ya. Akhirnya si kuda ini dikandangin ya. Jadi nanti gua jelasin untuk si kuda ini apa sih bagusnya si kuda dan apa jeleknya ya. Kalau jeleknya udah dari sononya ya, bentuknya sangat menjijikan ya. Ini perpaduan antara kuda, uh, terus serigala ya, sama laba-laba ya, ada kakinya 6 ya. Ini ekornya ekor apa lagi? Ini kayak per ya. Oke, maaf ya Kudamon ya. Gua sedikit menghina, tapi ya gua mungkin untuk next akun ya. Kalau gua niat sih ya, udah berapa kali bikin akun baru ya, tapi nggak ada niat buat mainin ya karena capek ya ngulang dari awal ya. Tapi kalau gua bikin akun baru, mungkin gua bakal coba build si kuda ini ya. Siapa tahu viral lagi kayak Zuat gua ya, walaupun nggak terlalu viral ya. Oke, langsung aja kita ke Sakuyamon ya. Oke, untuk Sakuyamon ya. Sakuyamon ini Bang, kerenan mana Mas Teh sama Sakuya? Oke, ini setiap Digimon gua jelasin sekali lagi itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Untuk si Sakuya ya. Si Sakuya ini kelebihannya itu ada pada defense dan attack ya. Defense-nya itu cukup ya, cukup lumayan. Kalau dari 100, oke. Kalau Belphemon sama Dukmon itu 90 dan 100 ya, kurang lebih 90 dan 100 kalau secara defense ya. Nah, untuk Mbak Goyang ini cukup lumayan ya dibandingkan tipe offense ya. Dia defense-nya ada di antara 50 dan 60 ya. Cukup tebal ya. Hitnya juga standar ya, lumayan ya. 70 sampai 80 lah, lumayan sakit ya. Kenapa bisa sakit itu ada pada skillnya. Jadi kekurangan di Sakuya apa bang?
Oke, kekurangan Sakuya itu supportnya bukan nggak terlalu bagus ya, kalah sama Maste ya. Supportnya kalah sama Maste karena memang kerenan supportnya si Maste. Kenapa kurangnya sama support Bang? Nanti gua jelasin ke dalam skillnya. Oke, untuk skill ya, untuk biar lebih jelas di mana kekurangan dan kelebihannya ya. Langsung gua jelasin skillnya si Sakuya. Upgrade. Oke, Sakuya ini tipe support ya. Skillnya bakal gua jelasin satu persatu. Oke. Hit pertamanya itu hit biasa ya. Hit biasanya itu bisa nimbulin dari 4 efek yang di bawah ini. Oke, di sini dia bilang ada Anemo, Pyro, Electro, Hydro ya. Oke, di sini ketika dia ngehit dia bakal ngasih debuff kepada musuh dengan keempat, bukan keempat ya, ada kemungkinan 4 dari keempat debuff ini bakal muncul pada musuh. Oke, Pyro ya. Pyro di sini penjelasannya dia bakal ngasih sebutannya debuffnya combustion status ya. Combustion status ini target action will cause 30% of their attack. Oke, di sini ketika dia bergerak atau dia nyerang, dia bakal mengurangi darah sebesar 30% dari attack musuh selama 2 giliran. Oke, ini mirip sama burn ya, teman-teman. Tapi kalau burn itu HP ya. HP persen HP, kalau dia cuman persen attack ya. Untuk tipe attack mungkin bakal cukup sakit ya kena serangan Pyro ini. Tapi kalau untuk tipe defense karena attacknya kecil jadi nggak terlalu besar bagi si defense ya. Terus di sini ada Anemo ya. Anemo ini debuffnya berupa pengurangan energi sebesar 1 dan menambah energi sebesar 1 ya. Jadi ketika dia si Sakuya ini nyerang dan timbul efek animo, jadi energi musuh akan dikurangi 1 ya, dan kita akan dapat 1 energi ya. Jadi musuh berkurang 1 energi, kita bakal dapat 1 energi. Kalau 1 energinya udah pasti, tapi pengurangan energinya hanya sebesar 20% ya chance-nya. Terus di sini ada Hydro ya. Hydro ini bakal ngurangin speed musuh sebesar 30%. Oke, terus di sini juga ada Electro. Electro ini bakal ngasih efek stun kepada musuh ya. Jadi death race 14% target chance evaded. Jadi dia bakal ngurangin 14% evasion musuh ya. Dan target action musuh akan dikurangi 1 energi dengan chance 20% ya. Jadi Electro ini juga ngurangin energi musuh ya, tapi chance-nya kecil 20% ya, sebesar 1 energi, dan evasion musuh akan dikurangi ya sebesar 14%. Itu untuk hit biasanya ya. Hit hit apa ya? Hit biasa. Oke, ngehit ya. Terus di sini ada tamnya ya. Tamnya itu healing ya, tipe healing. Jadi beda sama Maste. Maste itu dia nambahin darah dengan skill ya, sedangkan si Mbak Goyang dia dengan actionnya ya, dengan hitnya ya. Itu tamnya itu healing ya, healing semua Digimon sebesar 44% sejumlah attack. Jadi dia bukan sejumlah darah kita ya, tapi attack kita. Jadi semakin besar attack kita, attack-nya si Sakuya, jadi healingnya juga bakal makin besar. Di sini juga dia ngasih efek Purifity ya. Purifity ini ngilangin debuff ya. Cuman 2 Digimon ya. Cuman 2 debuff untuk semua Digimon. Jadi semua Digimon ada buffnya berapa banyak, dia ngurangin 2 debuff dari Digimon kita ya. Itu efek Purifity dari si Mbak Goyang. Oke, untuk perbandingan dengan Maste ya. Maste itu dia juga punya efek Purifity dan dia juga ada efek nambah attack. Oke, itu dia kelebihan si Maste ya. Maste itu supportnya sangat luar biasa, tapi defense-nya rendah ya. Nanti gua jelasin ya. Oke, lanjut ke Mbak Goyang yang skill ketiga ya, atau skill pertamanya untuk pilihan di kartunya ya.
Di sini setiap attack sama seperti skill attack biasanya ya. Dia setiap attack bakal ngasih kemungkinan 4 dari debuff ini tadi ya. Udah gua jelasin tadi itu Pyro, Anemo ya, Hydro dan Electro. Ini cuman perbedaannya pada statistiknya ya dan kemungkinannya, tapi penjelasan skillnya hampir sama ya. Terus di sini ada skill Sakura Storm-nya ya. Sakura Storm ini sangat ini yang bikin serangan si Sakuya ini cukup kuat ya. Seperti yang gua jelasin tadi, depth-nya lumayan, attack-nya tinggi ya. Tapi supportnya nggak bagus sih, tapi nggak se-powerful seperti si Maste ya. Ini dari skill Sakura Storm-nya ya. Oke, untuk penjelasan skillnya itu Sorcerer's Power ya. Each strike crit 20% extra damage to target under enemy Hydro, Electro. Jadi ketika musuh terdapat debuff 4 debuff yang ada pada skill-skill Sakuya tadi, Electro, Anemo, Hydro, terus Pyro ya, dia bakal nambah 20% extra damage. Jadi kalau ada misal nih Belze ya, Belze itu ada 4 dari 4 debuff tadi ya. Sedangkan si Jess itu cuman timbul 3 ya debuff tadi ya. Jadi si Belze bakal dapat penambahan damage sebesar 80% ya. Each strike ya. Jadi setiap setiap debuff itu nambahin 20% ya. Jadi kalau dia punya 4 debuff itu jadi kenanya 80% tambahan attack. Ini yang bikin Sakuya itu cukup sakit ya. Bukan sakit ya, cukup sakit. Beda sakit ya. Sakit itu untuk tipe offense ya biasanya ya. Sangat sakit kalau offense-nya dibandingkan all run ya gue akuin. Zuat gue lumayan sakit ya, tapi nggak sesakit tipe offense. Tapi ya kelebihan Zuat gue dia itu serangannya bisa ngeratain musuh ya. Cukup sakit ya kalau Sakuya ini ya. Terus di sini ada Sakura Power ya. After each strike nucleus, oke, one target boost ya. Its status cost nullification of one boost. Oke, gua nggak ini ya, nggak paham ya kata-katanya ya. Each strike ya. After each strike, nullifies one of target boost. Boost, oke. Its status cost nullification. Oke, nullification ini gua nggak tahu apa artinya. Tapi ya gua langsung jelasin aja yang ketiga ya. Weakness increase damage. Oke, jadi di sini setiap setiap serangan itu of extra damage to target have higher HP than Sakuya. Oke, jadi kalau ada musuh dengan HP yang lebih tinggi daripada si Sakuya, dia bakal nambahin 18% damage lagi. Jadi untuk musuh-musuh yang darahnya lebih dari Sakuya ya, dia bakal nambah 18 extra damage lagi. Itu dia ya, kelebihan Sakuya ya. Sakuya itu defense-nya kalau dinilai dari 100, dia itu ada di 50-60 ya. Sedangkan damage-nya itu ada di 70-80. Cukup sakit ya, sangat lumayan sakit ya. Oke, jadi itu untuk si Sakuya ya, support pertama itu Sakuya. Nah, terus kita bakal langsung ke Mastemon ya. Oke, untuk kelebihannya, Mastemon ini kelebihannya itu di powerful supportnya ya. Kenapa powerful bang? Sangat luar biasa kalau secara support. Tapi kalau secara defense dan attack ya, kalau defense gua bisa kasih nilai itu 30-40 ya. Mungkin bisa sampai 50 ya. Tapi lebih tebal Sakuya dibandingkan si Maste. Kalau untuk attack ya, gua kasih nilai 10 doang ya, karena nggak ada damage sama sekali ya. Tapi dia dikasih tum yang cukup lumayan bagus ya, tapi nanti gue jelasin. Langsung aja kita ke penjelasan dari skillnya ya. Oke, skill pertamanya itu hit biasa ya. Hit biasa ini efeknya when attack 60% chain regen 1 poin. Oke, jadi attack biasa ini bisa nambahin 1 ekstra poin ya. Jadi kalau kita nyerang biasa itu cuma nambah 1 poin. Jadi attack si Maste ini bakal nambahin 1 poin tambahan. Jadi langsung 2 ya.
chance-nya sebesar 60%. Oke, untuk tamnya ya. Tamnya itu ngasih efek blind ya dengan apa tuh dengan rate ya 60%. Jadi musuh itu yang kena efek blind itu atau buta itu ada kemungkinan bikin serangannya jadi miss ya, kayak kena dodge ya. Dodge beda, dodge itu menghindar, sedangkan miss itu tidak kena ya teman-teman. Jadi uh, add blind ya, jadi musuh itu buta dan serangannya tidak kena ke Digimon kita selama 2 ronde ya. Cukup besar ya efek blindnya itu sebesar 60%. Terus di sini ada efek slay ya. Slay itu bakal otomatis ngebunuh musuh ya, atau sudah pasti mati ya, kecuali dia ada skill lain kayak skillnya si Dinasmon ya, dia nggak mati, tetap 1% darahnya ya. Terus ada si space time chip ya. Jadi kalau darah musuh itu 8% dari total HP dia bakal instant kill ya oleh si tamnya si Maste. Dia terus efek ketiganya itu dia bakal prioritaskan musuh dengan darah terendah sebagai target utamanya. Itu efek dari tamnya ya. Terus di sini ada unik skill satunya ya, atau skill ketiganya ya. Oke, di sini efek pertamanya itu cripple ya. Cripple itu add cripple state ya, abnormal state an enemy attack decrease sebesar 11%. Jadi cripple ini bakal ngurangin 11% attack musuh ya selama 2 giliran. Terus di sini ada repress ya. Ini ya. Repressnya si Sakuya itu ngurangin 2 poin energi ya. Jadi tapi chance-nya 25% ya. Maka dari itu Sakuya kalau dia ngeluarin skill Chaos Degrees ini ya, dia bakal bisa ngurangin 8 energi musuh ya, apalagi kalau repressnya kena ke 4 Digimon kita. Langsung 8 coy, pikir sendiri ya. Langsung habis energi kita ya. Terus di sini ada skill keempat ya, ini namanya Baptism ya, Bastim ya. Baptis, oke, Baptism, oke. Di sini ini yang paling powerful dari si Sakuya ya, selain ngurangin energi yang sangat besar ya, dia juga sangat powerful secara healing ya. Healingnya itu ngasih efek pertama itu Purifity sebesar 54% chance-nya dan ngilangin semua abnormal status ya. Beda dengan si Sakuya ya. Sakuya ngurangin 2 debuff. Sedangkan si Maste ini bakal ngilangin semua debuff ya. Semua debuff yang ada di teman-teman kita ya, di tim kita ya, dan chance-nya sebesar 54%. Jadi ada kemungkinan nggak hilang juga ya. Dari misal nih ya, Zwart kena efek si Purifity ini ya, semua debuffnya bakal hilang. Beda dengan Sakuya pasti ngurangin 2 ya. Kurang lebih kayak gitu ya untuk si Purifity-nya si Maste dan Sakuya. Kalau Purifity Sakuya itu ngurangi 2 debuff, kalau si siapa? Si Maste ini ngilangin semua debuff ya. Terus di sini ada efek cure ya. Cure itu recover all alias 20% max HP. Oke. Kalau si Sakuya tadi itu nambahin darah berdasarkan attack-nya si Sakuya sendiri ya. Sedangkan si Maste ini dia nambahin 20% maksimal HP dari semua tim ya. Jadi sangat powerful. Ditambah dengan efek Blaze ya. Blaze ini dia nambahin darah lagi sebesar 32% berdasar jika darah kita di bawah 50%. Jadi kalau tim kita sekarat ya, dia bakal nambahin darah lagi sebesar 32% dan 20% dari cure tadi. Jadi hampir 50% darah tim kita. Itu yang bikin Sakuya bukan Sakuya ya, Maste jadi support idola ya, support andalan ya, tapi secara defense sangat rendah dan attack-nya nggak ada sama sekali ya teman-teman.
Terus di sini juga ada efek itu ya, berserk ya. Di sini kelebihannya si Maste itu dia nambahin attack juga ya. Dia nambahin attack dengan attack increase with more 50%, HP 16%. Lasting 2 round. Oke, dia nambahin attack sebesar sebesar 50% dari HP 16%-nya dia ya. Attack with more than 50% HP. Oke. Jadi Berserk ini nambahin attack tim kita ya sebesar 50% with more than. Oke, gimana ini? Attack increase attack with more than 50% HP 16%. Oke. Oke, jadi kalau tim kita darahnya itu di atas 16%, dia bakal dapat attack sebesar 50% ya. Sangat sakit ya. Ini mirip efeknya berserknya si Chip ya. Keren. Makanya itu Sakuya jadi apa ya? Jadi itu idola ya. Jadi support idola karena secara support dia sangat luar biasa, tapi defense-nya sangat kecil ya teman-teman. Oke, terus di sini kita bakal jelasin support ketiga yaitu Dafmon ya. Oke, Dafmon ini levelnya 70 ya. Sebenarnya untuk persentasenya itu ya itu tergantung level dan skill ya teman-teman. Kalau untuk level satunya nggak sekuat yang kita lihat tadi ya. Untuk Sakuya Maste ya karena dia originalnya nggak sekuat itu, tapi karena udah ada penambahan skill dari charge ya, dari break juga ya, jadi sebesar itu ya. Charge itu mempengaruhi level dari skillnya ya. Jadi di sini jangan kalian lihat persennya tapi efeknya ya. Untuk buff pertama ya, skill buff yang pertama itu Sword Art ya. Oke. Itu dia bakal nambah efek pertamanya itu elimination ya. Itu ada 67 kemungkinan ngilangin buff musuh ya. Debuff itu efek negatif ya. Buff itu efek positif. Jadi kemampuan Sword Art ini dia ngilangin buff musuh ya. Chance-nya 67%. Terus untuk yang efek keduanya itu bakal ngilangin extra buff from the target ya, hampir sama ya. Ini kalau random ya, random itu buffnya ngacak ya, sedangkan kalau ini ekstra ya, ekstra buff ya. Jadi kalau random itu buffnya itu banyak ya, buff waktu muncul pertama ya, itu buff utama, sedangkan ekstra itu setelah dia ngeluarin skill ya. Nah, jadi elimination kedua ini bakal ngilangin ekstra buff itu ya, sedangkan elimination yang pertama itu bakal ngilangin salah satu dari buff yang bawaan tadi. Yang pertama, yang saat dia pertama main itu ada buff yang bertumpuk di banyak di atas namanya itu ya, di atas health bar itu ya. Nah, itu yang bakal dihilangi dari elimination pertama ya, sedangkan elimination kedua itu bakal ngilangin extra buff ya. Oke, untuk skill keduanya itu Eastern Wheel ya. Oke, namanya Eastern Wheel. Untuk skill untuk efek pertamanya itu ada Gravity ya. Gravity itu bakal ngurangi 17% HP dan and take away the extra HP last for 2 turn. Oke, ini dia ya teman-teman yang gua jelasin tadi. Jadi tamnya itu ngurangin 17% HP dan take away dari extra HP ya. Bakal dikurangin dari extra HP tim Digimon kalian. Jadi kalau basicnya itu cuma 50.000, ekstra ya. Ekstra itu dari break ya, dari defense dari chip ya. Itu sampai darahnya ke berapa ya? 150 ya. Jadi dia bakal ngurangin 17% HP ekstra tersebut ya. Jadi kalau ekstra HP-nya aja ya ini ya yang disebut ekstra HP ya. Oke, kita ke start ya. Oke, di sini ada vitality ya. HP itu 79.200 ya. Nah, 12.000 itulah yang namanya ekstra HP ya.
Jadi dia bakal ngurangi 17% ekstra HP tadi. Oke, kalau di sini itu si Belze itu 54 ya, 17% dari 54 itu 10.000 bakal dikurangi oleh si Dahmon ini ya. Jadi dia bakal ngurangin darah daripada Digimon kita. Terus efek keduanya itu disable ya. Disable itu ini Gravity ini nggak termasuk dari damage itu ya, damage utamanya dia yang 77% attack dan 257 extra damage itu nggak termasuk. Jadi itu bakal jadi pengurangan yang berbeda dan itu efeknya pasti ya, bakal ngurangin 17% HP selama 2 giliran ya. Terus di sini ada disable ya. Disable ini cast disable status ya. Attack decrease. Jadi yang kena Tomb ini bakal berkurang attack-nya sebesar 12% ya. Cukup bagus ya untuk support ya. Memang dia seorang supporter ya. Terus di sini skill ketiganya ya. Skill ketiganya ini tipe pengurangan energi ya. Jadi untuk efek pertama itu frozen ya. Every time you hit target, hit 6% chance ya. Jadi ada 6% kemungkinan untuk ngasih efek frost kepada musuh ya. Jadi skillnya itu kayak hujan es ya, hujan es turun ya, kena empat-empatnya. Jadi keempat-empatnya itu ada kemungkinan 6% untuk kena frozen atau kena beku ya. Jadi dia bakal kena beku. Dan itu nggak bisa bergerak selama satu giliran ya teman-teman, nggak bisa ngeluar skill dan nggak bisa action ya selama satu giliran. Terus di sini efek keduanya itu humidity ya. Humidity itu at the end of the attack. Oke, pada akhir attack, if the target not frozen, jadi ketika target nggak kena frost ya, dia bakal kena humidity. Humidity ini akan mengurangi 17% dari speed si Digimon itu sebesar selama 2 giliran. Jadi kalau nggak kena efek frozen, jadi dia bakal kena efek humidity. Humidity itu ngurangin speed ya. Terus untuk efek ketiganya itu pressing ya. Ini yang ngurangin energi ya. After attack, for every target under frozen status, decrease their energy 1 ya. Jadi kalau ada yang kena efek frozen si Dahmon ini, misal ada 3 yang kena beku ya. Jadi energinya bakal berkurang 3, energi musuh bakal berkurang 3, jadi nggak bisa nyerang ya teman-teman. Terus untuk efek daripada skill keempatnya ya, ini cukup bagus ya. Gua akuin ya cukup bagus ya. Ini efeknya buff dan debuff ya. Untuk buffnya sendiri ya, efek pertamanya itu investigate HP of every unit in our team. Jadi dia bakal uh, apa ya? Bakal menilai ya, menilai darah daripada tim kita ya. Jika darah itu di atas 50%, dia bakal nambahin 7% attack kita, 7% defense, 7% speed, 7% critical, 77% critical blocking, 7% hit rate, 7% evasion, 7% block breaking ya, dan 7% block rating ya. Oke. Jadi dia kalau darah kita di atas 50, kita bakal dapat attack, defense, speed, critical blocking, hit rate, evasion, block break, dan blocking rate. Jadi sangat banyak ya buff yang bakal dikasih oleh si Dahmon ini ya. Supportnya sangat bagus ya teman-teman. Tapi defense-nya rendah, tapi attack-nya lumayan ya. Nah, dia kelebihannya itu ada pada evasion-nya yang cukup tinggi ya. Entah kenapa kalau ketemu Duff sering sekali dodge ya teman-teman. Oke, terus di sini jika darah tim kita itu di bawah 50%, dia bakal nambahin 16% HP dan mengurangi debuff ya. Jadi beda dengan kedua Digimon tadi ya, kedua Digimon tipe support tadi. Kalau yang lain itu udah pasti Sakuya itu tamnya nambahin darah, pasti ya teman-teman. Kalau Maste itu pasti nambahin darah ya, walaupun nggak di bawah 50% pasti bakal nambahin darah sebesar 20% ya. Nah, sedangkan si
si Duff ini dia bakal nambahin darah tim kita jika darah kita di bawah 50% doang. Kalau darah kita di bawah di atas 50%, dia bakal nambahin buff yang tadi ya, attack, speed, critical, defense, ya evasion ya sangat banyak ya. Terus di sini efek keduanya itu pressure ya. Pressure ini jadi ini kelebihannya juga dari si Davmon ya. Dia ngasih buff ke kita attack, defense, speed ya, block dan critical rate ya. Dan dia juga bakal ngasih debuff kepada musuh ya. Jadi debuffnya ini sama seperti yang di atas tadi ya. Dia bakal ngurangin attack, defense, speed, critical blocking, hit rate, evasion ya. Semua bakal dikurangin sebesar 6% ya. Untuk musuh dia nambahin buff ke kita ya, nambahin attack, defense, speed sebesar 6% kepada kita. Dan dia bakal ngasih debuff itu kepada musuh kita ya, sebesar yang hampir sama ya. Kalau untuk buff kita 7%, dia bakal ngurangin 6% kepada musuh ya. Oke, sangat luar biasa ya kalau dari supportnya ya. Terus di sini ada efek ketiga ya, energy boom. If the target is already under effect of pressure. Jadi kalau udah kena efek pressure ya. Jadi kalau musuh itu udah dikurangin 6% attack, defense, attack, defense, critical tadi, dan dia kena lagi ya pressure ya untuk kedua kalinya, dia langsung ngurangin 10% darah musuh sesuai dengan darah yang sekarang. Oke, seperti ini contoh ya. Kalau darah kita 100% ya, dan kita udah kena efek pressure ya, terus kita kena pressure lagi, dia langsung berkurang darah kita sebesar 10%. Jadi darah kita tinggal 90%. Beda dengan darah kita yang udah tinggal 50% ya. Dia bakal ngurangin 10% berdasarkan 50% tadi. Jadi cuma ngurangin 5% darah kita. Seperti itu ya kurang lebih ya teman-teman. Beda ya. Oke. Oke, di sini paham untuk skillnya si Davmon ya. Terus kita lanjut ke si kuda ya. Oke. Kuda ini cukup bagus ya secara support ya. Tapi ya nggak dilirik ya teman-teman. Karena ya nggak bagus-bagus amat ya. Tapi supportnya lumayan bagus ya. Defense-nya juga lumayan tinggi ya. Attack-nya juga. Kenapa gua bilang wajar ada yang bilang ya, attack-nya si kuda ini, kuda itu ada yang apa ya, ngecein ya. Ngecein itu apa ya, ngatain ya. Ngatain si kuda itu hitter terbaik ya. Memang ada skill hitternya yang cukup ya, kalau secara detail itu cukup bagus ya dan tinggi ya kata-katanya ya. Oke, langsung aja gua bacain ya teman-teman. Untuk skill pertama ya. Skill pertama itu hit biasanya Iron Storm ya. Efek pertamanya itu ada Doom ya. Inflict Doom status. Jadi hit rate bakal dikurangin sebesar 40%. Oke, hit rate ini kemungkinan ngehit ya. Jadi kalau kena Iron Storm ini, dia 48% kemungkinan hitnya bakal sama kayak blind tadi ya. Kalau blind itu nama efeknya blind, jadi musuh buta, ada kemungkinan hitnya miss ya. Nah, sama kayak Doom. Doom ini lebih besar ya efeknya. 48% hit rate kita bakal dikurangin. Jadi kemungkinan kita berhasil itu dikurangin 48% dan durasinya 2 giliran. Jadi kalau musuh kena Iron Storm ini, serangannya ada kemungkinan miss ya teman-teman. Dan high attack priority-nya itu dia bakal milih musuh dengan attack tertinggi. Jadi kalau di tim kita ada Jess, Belze ya, terus Dukmon ya, Alpha ya, Alpha dan Dukmon itu attack-nya kecil ya. Dan Belze dengan Jess ini ternyata Belze attack-nya lebih tinggi daripada Jess ya. Dia bakal ngehit si Belze. Jadi Belze bakal kena tendang, walaupun Belze itu ada di sebelah kanan, di sebelah kiri, di sebelah ujung ya, atau di belakang Temar pun bakal dia lock ya. Jadi si Belze ini bakal kena tendang kaki belakang. Ya, kaki belakangnya mana ya? Yang tengah atau yang belakang ya? Oke, pokoknya kakinya si kuda ya.
dia bakal nendang si Belze dan ngasih efek si Doom ini yang ngurangin kemungkinan hit rate tadi. Itu daripada efek Iron Storm. Dia bakal ngelock musuh yang dengan attack tertinggi ya. Mau itu di belakang Temor, mau itu di luar arena ya, bakal kena lock oleh si Iron Storm ini. Oke, untuk Tomb-nya ya. Tomb ini namanya Misty Realm ya. Oke, untuk efeknya sendiri dia bakal ada Misty Realm ya. Boost self 3 layer of Misty Realm status. Upper limit 5 layer. Every layer increase 20% when being attacked. Remove one layer, inflict disable status to attack. Oke. Jadi di sini dia bakal ngasih Misty Realm ya. Misty Realm dia bakal ngaktifin efek Misty Realm kepada diri dia sendiri ya teman-teman. Apa efeknya? Dia bakal nambahin 3 layer of Misty Realm. Jadi dia bakal nambahin 3 tumpukan Misty Realm ya. Efeknya sendiri dari Misty Realm ini bakal nambahin 20% defense daripada si kuda ini. Ketika dia kena serang, dia bakal menghapus satu layer, satu tumpukan Misty Realm ini, dan dia bakal ngasih inflict disable status attacking opponent. Jadi dia bakal ngasih disable ya, inflict disable status of the attacking opponent. Jadi dia bakal ngedisable ini apa ya? Ini lebih ke nggak bisa ngeluarin skill ya. Jadi kalau musuh nyerang si ini ya, nyerang si kuda ini dan dia ada Misty Realm ya, dia bakal kena efek disable ya. Jadi dia nggak bisa ngeluarin skill ya si musuh ini. Tapi untuk musuh yang nyerang si kuda ini doang ya. Tapi bukan. Jadi disable ini dia bakal ngurangin attack sebesar 15%. Maaf ya teman-teman. Jadi ketika musuh nyerang si kuda dan kuda ini punya efek si Misty Realm ini, dia bakal ngapusin satu Misty Realm dan ngurangin attack musuh sebesar 15% ya. Efeknya itu debuff ya. Jadi debuffnya itu selama 2 giliran. Jadi musuh bakal kena disable dan attack-nya bakal dikurangi sebesar 15%. Itu dia dari efek Misty Realm ya. Terus di sini ada efek keduanya ya, disebut dengan Absorption Shield. Boost damage reducing shield to back row. Jadi dia bakal ngasih shield kepada tim kita ya. Dan besarnya shield itu sebesar 56%. Oke, dia bakal ngurangin 56% damage ya. Jadi si kuda ini bakal ngasih shield, dan shield itu bakal ngurangin 56% dari damage yang datang. Begitu ya teman-teman. Dia kenapa ini yang gua sebut sebagai tipe support ya. Kenapa dia tipe support? Karena dia ngasih efek blind kepada musuh ya, efek doom tadi yang bikin musuh nggak bisa hit rate-nya itu berkurang. Terus dia juga ngasih efek Misty Realm tadi ya, ngurangin attack musuh sebesar 15% ya ketika diserang oleh musuh. Terus dia juga ngasih shield kepada tim kita ya. Kapan ya? Gua coba, sebenarnya ya itu angan-angan doang karena gua malas bikin akun baru ya. Gua pengen coba gimana kalau gua coba bikin tim dengan komposisi semua support 4 ini ya. Apa yang akan terjadi ya? Mungkin yang bakal gua bikin hitter itu si Sakuya dengan si Daf, atau si Sakuya dengan si kuda ini ya. Oke, kita baca efek ketiganya ya. Skill ketiganya. Skill ketiganya ini, efek pertamanya itu namanya Blaze ya. Blaze ini when target is burn status, it will inflict blaze damage sebesar 16% ya. Jadi kalau musuh itu kena burn, dia bakal ngasih lagi inflict damage sebesar 16% kepada. Oke, salah ya teman-teman, ternyata di atasnya ada lagi. Makanya gua bingung burn-nya dapat dari mana ya. Oke, jadi efek pertamanya itu burn ya. Jadi burn itu bakal ngasih
ngurang darah equal to 80% attack. Oke. Jadi efek burnnya ini bakal ngurangi darah musuh sebesar 80% dari attack kita ya. Jadi kalau ini yang dia bilang bahwa si siapa ya? Si Anu ini ya, si kuda ini cukup bagus sebagai hitter ya. Jadi dia ngasih burn ya kepada kepada Digimon musuh, dan burnnya itu sebesar 80% dari attack si kuda ya. Cukup sakit ya. Kalau attack kita 40k ya, berarti sekitar 32k ya efek dari burnnya doang ya. Terus efek keduanya itu blast ya. Blast ini bakal ngasih 16% damage ya kepada musuh terdekat dari si Digimon yang kena efek burn tadi ya. When the target in burn status, it will inflict blast damage of 16% to nearby unit. Jadi sudah kena burn ya. Terus Digimon yang di kiri dan di kanan itu kena efek blast sebesar 16% daripada damage tadi ya. Terus di sini ada juga efek ketiganya ya, another sebutannya, another. Oke, another. When the attack is finished and the opponent has more than 2 target with burn status, damage the target 1 extra. Oke, jadi ketika serangan itu selesai ya, dan ternyata ada 2 Digimon lebih ya, lebih dari 2 Digimon yang kena efek burn tadi. Nah, itu bakal satu dari Digimon yang kena efek burn tadi bakal dikasih extra damage lagi ya. Cuma satu doang, tapi syaratnya minimal harus 2 yang kena efek burn ya teman-teman. Nah, ini yang gua bilang tadi, ada tipe damage-nya, walaupun nggak sesakit tipe-tipe damage lain ya. Dia efek burn-nya yang lumayan sakit ya. Nah, ya sebenarnya itu cara orang ngecein si kuda ya, nggak terlalu jelek si kuda ini menurut gua, tapi ya bentuknya ya bikin jijik ya teman-teman. Terus di sini ada Odin Breed ya. Oke, skill keempatnya itu Odin Breed ya. Jadi efek pertamanya itu ngasih chance 17% ya, itu ngasih efek freeze ya. Jadi ngasih freeze kepada musuh ya. Dia sama kayak Frozen tadi, freeze itu freeze itu bikin musuh nggak bergerak ya. Chain inflict freeze status immobility for one turn. Jadi dia nggak bisa bergerak selama satu giliran. Chance-nya 17%. Terus freeze kedua ya, every layer Mysterium will increase 4% freeze status inflict rate when the target is burn status increase change freeze is each by 20%. Oke. Jadi kalau ada musuh kalau ada Mysterium itu 4 layer atau stacknya 4 ya, dia bakal nambahin 4% chance freeze lagi ya. Dan jika ada musuh yang kena burn, itu bakal nambah lagi 20% ya. When the target is burn status, increase the chain freeze. Jadi freeze-nya bakal nambah 20% lagi jika ada musuh yang kena burn ya. Terus jika itu ada layer Mysterium, dia bakal nambahin 4% lagi kemungkinan dari freeze ini. Jadi freeze-nya itu sangat tinggi dibandingkan Davmon ya, yang Frozen itu ya. Jadi freeze-nya si kuda ini lebih tinggi daripada si Davmon ya. Terus di sini efek ketiganya itu root ya. After the turn, when the opponent has more than satu target under freeze status, boost root status to yourself, which recover 20% of your HP when die. Oke, jadi efeknya itu jika ada minimal satu musuh yang kena freeze, boost a root status to yourself. Jadi dia ngasih root kepada diri sendiri, which recover 20% of your HP when die. Jadi ada kemungkinan dia
bakal hidup dengan darah 20% ketika dia mati. Tapi persyaratannya itu minimal ada satu Digimon musuh yang kena freeze. Jadi kalau ada Digimon musuh yang kena freeze, dia bisa hidup lagi di cover 20% darah ketika kita mati. Jadi dia bakal bisa hidupin ini which recover 20% of your HP. Jadi dia bisa hidup kembali dengan darah 20% ya. Mirip-mirip dengan si ini ya. Si Belial ya. Jadi dia bisa hidup kembali dengan darah 20%. Oke, itu dia ya penjelasan dari support ya. Jadi Digimon ini ada 4 support ya. Ini ada Sakuya, Maste, Darkmon, dan Shikuda. Silakan kalian pilih sendiri ya teman-teman. Sesuai kegunaan ya. Kalau kalian butuh support yang powerful, ya kalian bisa ambil Maste ya. Terus kalau kalian butuh support dan hitternya agak lumayan ya, kalian bisa pilih Sakuya. Dan kalau kalian pengen support yang bisa nyetun ya, bisa nyetun. Terus dia juga ngasih support yang lumayan bagus ya, nambah attack ya. Itu bisa pilih Darkmon ya. Kalau kalian butuh pelindung bagian belakang ya, dan juga bisa nyetun ya, bisa badannya lumayan tebel ya teman-teman, kalian bisa pilih kuda ya, walaupun ya, aduh bentuknya ya ampun. Ini apaan nih, tamengnya itu coraknya kayak naga ya teman-teman. Tameng corak naga, muka seperti serigala, itu ada bagian dada kayak serigala juga, kakinya laba-laba ya teman-teman. Ya ini sebenarnya cara orang ngecein doang ya. Kudamon itu sekali lagi ya teman-teman, Kudamon itu nggak jelek sebagai support ya, tapi jelek secara bentuk ya. Maka orang ngecein si kuda itu bukan karena dia jelek sebagai Digimon ya, tapi dia jelek secara bentuk. Sama beda dengan si Embutmon ya. Embutmon itu jelek secara Digimon ya, karena defense-nya nggak ada sama sekali ya. Sedangkan kuda ini sebenarnya bagus, tapi bentuknya yang nggak banget. Oke, itu dia video dari gua ya teman-teman. Terima kasih kepada Papax Onik ya, Papax Oni, si Bang Jago atau Henry Pribakti ya, udah kasih akunnya buat gua review ya. Ya terima kasih karena supportnya ada 4, jadi gua bisa jelasin semua support ini. Untuk teman-teman sekalian yang masih bingung buat milih support yang cocok, ya kalian bisa lihat video ini ya. Silahkan kalian review sendiri, silahkan kalian pilih sendiri mana support yang menurut kalian cocok ya. Bisa pilih Sakuya, Maste, Darkmon, dan kuda ya. Itu dia video dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari gua Agnes. Salam Digital Chaos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.